Penulis cerita, Sultan Diko. Karena dikhianati, kubur istri hidup-hidup. Menyadari bahwa dirinya sedang diburu oleh dua orang pembunuh yang berbahaya, Alex kemudian perlahan berjalan mundur untuk menyelamatkan diri. Tapi sayang, sebelum sempat melarikan diri, keberadaannya telah diketahui terlebih dahulu. "Siapa di situ?" tanya Joko dengan nada tinggi. Alex berlari menjauh dari rumah itu. Ia menyelinap di antara pepohonan. Kegelapan malam membuatnya tidak leluasa untuk berlari dengan cepat. Namun setidaknya misteri tentang siapa dalang di balik semua ini mulai mendapatkan jawaban yang pasti. Kedua sosok yang mengejar saat ini memiliki gestur tubuh tinggi besar. Wajahnya beringas bak hewan buas. Sepertinya mereka bukan orang sembarangan. Profesi ini sudah biasa dilakoninya. Kini keselamatan Alex mulai terancam. Ia berlari pontang-panting di tengah kegelapan malam. Area yang dipenuhi semak belukar menyulitkan pelariannya. Beruntung sebuah pohon yang berada tidak jauh menjadi tempat perlindungan. Setidaknya untuk sementara waktu ini ia bisa menyelamatkan diri sebelum menemukan cara lain yang lebih baik lagi. "Joko, aku tidak mau tahu. Orang ini harus kita habisi," hardik si pembuat pedang pada Joko. Setelah memastikan kedua orang itu telah melewati lokasi persembunyiannya, Alex segera bergegas kembali ke tempat semula. Ternyata ini semua adalah strateginya untuk mengelabuhi penjahat tersebut. Ia sangat yakin bahwasanya ada rahasia besar di dalam rumah sederhana di tengah hutan belantara ini. Alex memasuki rumah itu. Dengan cepat ia mematikan semua lampu yang berada di dalamnya. Perbuatan ini dilakukan agar bisa mengetahui bila mana kedua orang tadi telah kembali. Setelah menelusuri semua sudut ruangan di dalam rumah itu, betapa terkejutnya Alex tatkala mendengar suara rintihan yang berasal dari dalam gudang bagian belakang. Bunyi ini memancing perhatiannya. Ia segera bergegas menuju tempat yang diyakininya menjadi sumber. Alex berjalan dengan cara menempelkan tubuh ke dinding, agar bisa bersembunyi di tengah kegelapan. Saat berada di depan pintu gudang itu, barulah perlahan ia membukanya. "Astagfirullah, Kang Tony." Alex terkejut tatkala menemukan Tony yang terikat dengan rantai. Sekujur tubuhnya berlumuran darah. Sepertinya ia baru saja mendapatkan kekerasan yang terbilang brutal. Tony yang dikabarkan tidak pulang 2 hari ini, ternyata disekap oleh kedua orang itu. Siapa mereka? Kenapa berbuat semena-mena terhadap warga desa Permai Jati? Bukankah orang-orang ini tidak berasal dari desa ini? Melihat kondisi Tony yang memprihatinkan, Alex segera melepas ikatan rantai yang melilit di tubuhnya. Tony hanya tercengang tatkala mengetahui bahwa orang yang saat ini ingin menyelamatkannya adalah keponakan Idris temannya. "Alex, bagaimana kamu bisa berada di sini?" tanya Tony. Semua di luar dugaannya, karena selain si pembuat pedang dan teman-temannya, tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaan rumah ini. "Ceritanya panjang, Kang. Sebaiknya kita segera keluar dari tempat ini." Alex menegaskan Tony agar tidak bertanya macam-macam dulu, karena saat ini keselamatan merekalah yang utama. Setelah selesai melepaskan Tony dari belenggu rantai, kemudian Alex membantunya berdiri dan segera keluar dari dalam rumah itu. Namun saat hendak melangkahkan kaki, tiba-tiba terdengar suara orang di dalam rumah, tepat di ruang tamu.
Mereka yakin bahwa itu adalah suara si pembuat pedang dan Joko anak buahnya. Joko, periksa gudang. Kenapa semua lampu mati? Jangan-jangan Tony telah kabur. Perintah si pembuat pedang bagaikan titah sang baginda raja bagi Joko. Baik, Bos. Joko menjawab dengan singkat. Ia kemudian segera bergegas menuju gudang. Kedua tangannya memegang rantai sepeda yang sengaja diseretnya di lantai. Mendengar suara itu Alex semakin kalang kabut. Derap langkah kaki Joko yang perlahan mendekati pintu gudang membuatnya menjadi tegang. Keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuhnya. Detak jantung terasa berdegup kencang tak beraturan. Kemudian semua ruangan menjadi terang benderang karena lampu telah dihidupkan kembali. Alex, pergilah, tinggalkan aku di sini, ujar Tony. Ketegangan juga terlihat dari ekspresi wajahnya. Bukan tidak mungkin Alex akan mengalami nasib yang serupa bila kehadirannya diketahui oleh Joko. Tapi, Kang, berat untuk Alex memenuhi permintaan Tony. Walau bagaimanapun sudah terlanjur ia mengetahui semuanya. Jadi apapun yang terjadi haruslah dihadapi. Alex, ini bukan permainan. Kamu pergilah dan selamatkan diri. Suara pintu terbuka membuat Tony menghentikan pembicaraannya. Terlihat sosok tinggi besar kini tengah berdiri tegak di depannya. Cahaya sorotan lampu yang dihasilkan oleh daun pintu yang terbuka membuat Tony silau. Katakan, apa tadi kamu mendengar ada orang di rumah ini? Tanya Joko pada Tony. Aku tidak tahu, jawab Tony singkat dengan suara sedikit keras. Joko mengernyitkan dahi. Ia sangat yakin bahwa Tony berbohong padanya. Baiklah, kalau kamu tak ingin bicara, rasakan ini. Joko melilit leher Tony dengan rantai yang ia pegang. Perbuatannya itu membuat ia kesulitan dalam bernapas. Alex yang bersembunyi di balik kegelapan dengan cara menempelkan tubuh ke dinding, merasa geram melihat perlakuan brutal Joko kepada Tony. Ingin rasanya menyerang dari belakang. Namun saat tangannya hendak mengayunkan kayu, tiba-tiba terdengar suara si pembuat pedang itu. Joko, bagaimana? Teriak si pembuat pedang dari ruang tamu. Mendengar namanya dipanggil oleh bos, Joko menghentikan perbuatannya pada Tony, dan segera bergegas menghampiri si pembuat pedang itu. Sedikit tersedak tatkala lilitan rantai itu terlepas dari leher Tony. Kang Tony, kita harus keluar dari sini, ujar Alex dengan suara berbisik. Keduanya bangkit, dan sebelum benar-benar keluar dari dalam gudang, mereka mengintip terlebih dahulu dari celah pintu untuk mengkoordinir situasi di luar. Terlihat di kejauhan Joko sedang berbicara dengan si pembuat pedang. Namun saat ini mereka tidak lagi berdua. Kehadiran sosok lain yang bertubuh tinggi besar berkepala pelontos mengundang banyak pertanyaan. Komang, apakah kamu telah menghabisi nyawa pria sialan itu? Tanya Joko. Sesuai rencana, telah aku singkirkan. Kematiannya aku buat seolah-olah ia mengakhiri hidupnya sendiri, jawab Komang. Bagus, ingatlah, lakukan tugas serapi mungkin, agar tidak mengundang kecurigaan. Pemilihan kepala desa sebentar lagi, teror semua warga yang tidak berpihak kepada pemimpin kita, ujar si pembuat pedang yang belum diketahui namanya itu. Dan ini, ada titipan dari bos besar kita, ujar Komang sembari menyodorkan amplop berwarna coklat pada si pembuat pedang, yang tak lain adalah pemimpin mereka. Si pembuat pedang kemudian membuka kertas berwarna coklat itu. Dengan ekspresi yang penuh kebahagiaan, ketiganya tertawa terbahak-bahak tatkala mengetahui
bahwasanya isi amplop tersebut adalah segepok uang berwarna merah dan hijau. Mendengar percakapan ketiganya, Alex semakin penasaran, ingin rasanya segera membongkar kedok orang-orang itu. Namun saat ini tidak banyak waktu untuk memecahkan misteri tersebut, mengingat kondisi Tony sedang terluka parah dan harus segera diobati, karena ia adalah satu-satunya orang yang memiliki informasi tentang ketiga berandalan ini. Setelah memastikan situasi, dan mendapatkan sedikit celah dari kelengahan, Alex dan Tony perlahan menyelinap keluar dari gudang. Temaram cahaya lampu memberi penerangan yang akhirnya membuat mereka mampu keluar dari rumah itu. Kondisi Tony yang memprihatinkan, apalagi ditambah beberapa luka di bagian betis, membuat ia susah berjalan karena timpang kaki. "Alex, sepertinya aku tidak kuat lagi untuk meneruskan perjalanan," ujar Tony. Mimik mukanya merah akibat menahan rasa sakit yang ia derita. "Bertahanlah Kang, kita harus segera keluar." Suara Alex terhenti tatkala melihat kehadiran Joko dan Koman yang berjalan keluar rumah dan menuju ke arah mereka. "Sial, Joko, Komang," teriak si pembuat pedang. Rupanya ia telah mengetahui bahwa Tony sudah tidak ada lagi di dalam gudang. Dengan langkah cepat dan sedikit berlari, Joko dan Komang segera masuk ke rumah. "Ada apa, Bos?" tanya Komang dan Joko yang hampir berbarengan. "Tony kabur, cari dan habisi dia." Si pembuat pedang kali ini benar-benar murka, kemudian ia mengambil senjata andalannya. Sebilah pedang panjang seperti samurai, sudah bisa dipastikan barang siapa yang terkenal tebasan senjata itu, akan terpotong dengan sempurna. Selagi ketiganya berada di dalam rumah, melihat ada kesempatan untuk pergi, Alex dan Tony memanfaatkan situasi itu untuk kabur lebih jauh lagi. Tapi sayangnya kondisi Tony yang berjalan pincang menjadi masalah baru dalam pelarian mereka. Sampai di sini, terlihat dari kejauhan ketiga berandalan itu telah keluar rumah dan mencari-cari di sekitar kediamannya. Tidak lama kemudian terlihat dari sorotan cahaya senter, mereka berjalan mendekat ke arah Alex dan Tony. "Kang Tony, kita harus segera pergi dari sini. Mereka menuju ke arah kita," ujar Alex. Ia nampak sangat ketakutan tatkala mengetahui bahwasanya ketiga sosok yang memburu, kini menuju ke arah mereka. Dengan sekuat tenaga Alex membantu Tony berjalan agar bisa segera melanjutkan perjalanan. Namun saat tengah berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan diri, tiba-tiba sebuah pergerakan di dalam semak belukar memancing perhatian mereka. Alex tersenyum bahagia. Ia pikir itu adalah Idris dan Raka yang menyusul. Tapi sepertinya apa yang berada di dalam pikirannya salah. Sebuah pergerakan di dalam semak belukar itu dihasilkan dari Rusdi sang kepala desa yang menerobos tumbuhan perdu di tengah kegelapan. "Kang, ayo kita lanjutkan perjalanan. Itu ada Pak Rusdi datang menyelamatkan kita." Alex yang tidak tahu apa-apa, bernapas lega tatkala melihat kehadiran sang kepala desa itu. Namun, tiba-tiba Tony mencegahnya. Tentu saja perbuatan itu membuat Alex semakin bingung. "Jangan, belum tentu apa yang diharapkan berpihak kepada kita." Tony segera menarik tangan Alex dan mengajaknya bersembunyi di balik pohon. Tentu saja perbuatan Tony membuat Alex semakin bingung. Banyak pertanyaan yang tak terjawab berkecamuk di dalam pikirannya. Bukankah Pak Rusdi adalah kepala desa yang sedang menjabat? Lantas kenapa kita harus bersembunyi darinya? Tanya Alex. Ia semakin penasaran tatkala melihat perbuatan Tony,
yang menurutnya sedikit berlebihan.